Oke, jadi untuk kisi-kisi UAS, saya tuliskan di Google Classroom. Itu meliputi pertama dulu regular expression, ya, regular expression, kemudian Huffman compression, kemudian sekitar 2-3 ya topik algoritma yang dipresentasikan pasca UTS, kemudian penelusuran graf secara DFS dan BFS. Ini kisi-kisi. Nah, khusus poin ini saya perlu tegaskan, ini adalah suatu pemahaman dasar dari algoritmanya. Jadi barangkali ya kemungkinan nggak sampai diminta mengerjakan sesuatu ataupun nggak begini. Maksudnya bukan sampai menulis source code program atau apa gitu. Tetapi kalian bisa apa ya menguji pemahaman ide dari algoritmanya. Sebagai contoh nih, ya ini juga kisi-kisi. Misalnya diberikan kasus backtracking itu, backtracking and queen. Ya, misalnya saya menggambarkan sebuah kotak papan catur, lalu di situ posisi queen, lalu kalian diminta coba mendemonstrasikan apa sih tahapan yang dilakukan oleh algoritma backtracking. Misalnya pertama pilih posisi baris 1 kolom 1. Oke, letakkan queen di situ. Queen kedua diletakkan di baris 1 kolom 1. Oh, posisinya ternyata nggak boleh ya. Posisinya menyalahi. Nah, dipindah baris 1 baris 2 kolom 2 misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian penelusuran graf secara DFS BFS, depth first search dan breadth first search ya. Kalau depth first search itu kalian bisa pakai algoritmanya apa tuh DFS itu seperti kunjungan seperti pre-order, in-order gitu ya. Sedangkan yang BFS itu misalnya kalian menggunakan seperti pengunjungan tree level order. Itu bisa pakai bantuan struktur data apa untuk mengerjakan BFS? Pakai queue ya, antrian queue. Kalau DFS itu pakai pemanggilan rekursif ya. Nah, boleh ini kita bahas terutama barangkali menurut saya yang 2 poin ini ya. Kalau ini kemungkinan kalian masih segar dalam ingatan. Ya. Nah, inilah kisi-kisi untuk UAS ya. Waktu pelaksanaan UAS sendiri durasinya kurang lebih 2 jam 120 menit kemungkinan ya. Tidak kurang. Lebih barangkali bisa, tapi saya usahakan supaya 120 menit. Sifatnya adalah gimana? Mau open atau close? Ini ada pertanyaan, boleh menggunakan cheat sheet nggak? Nah ini tergantung. Kalau kita open, sifatnya cheat sheet. Kalau kita close, sifatnya menurut saya gini, ini sih nggak sulit ya. Kita close book aja bagaimana? Ya, kita close book. Tapi ini berarti harus kita perjelas. Ini barangkali langsung aja saya pilihkan. Ini kasusnya adalah backtracking and queen. DFS BFS, mari kita coba latihan lagi hari ini. Tapi untuk yang Huffman compression, tabel ASCII itu nanti kan tabel ASCII-nya diberikan. Jadi kalian nggak usah hafal. Ya, tabel ASCII. Saya resume recording. Oke. Ini apa? Oh.
Jadi pada kasus n queen backtracking, pasti kita ketahui berapa jumlah queen dan berapa lebar papan caturnya. Kita anggap lebar papan caturnya, ukuran papan caturnya adalah 4x4 ya. By the way, untuk kelompok yang presentasi n queen, siapa ya? Iren, Nicholas, dan Stefanus. Ada satu ketentuan nggak bahwa papannya itu harus ukurannya ganjil atau genap? Atau bebas? Kalau dari yang saya baca kemarin, Pak, untuk Mhm. ketentuannya sih tidak ada, Pak. Cuma kalau N Queen tuh biasanya dimulainya dari 4, karena kalau 3 nggak ada penyelesaian yang bisa didapat gitu, Pak. I see. Ya udah, ini saya contohkan yang 4 ya. Oke, makasih infonya. Siapa Nika ya? Nggak sama persis, nggak apa-apa ya. Terus ini queen-nya kita. Queen-nya pakai tanda apa nih ya? Pakai tanda bintang aja ya. Nah, queen di sini ya. Yalah. Nah, oh iya, harus ada tanda dulu ya. Ini urutan 1, posisi 1, 2, 3 secara kolom ya. Misalnya kita memandang ini kolom, dan yang ini baris 1, 2, 3, 4. Oke, posisi queen, kita misalnya ada berapa queen? Misalnya ada 3 queen ya yang mau diletakkan ya. 1, 2, 3. Oke ya. Queen pertama udah kita taruh nih di sini. Nah, maka kita sudah langsung tahu kalau posisinya, jadi kita kan akan menguji ya untuk setiap posisi. Pertama kita taruh dulu di posisi baris 1, kolom 1, queen yang pertama. Setelah kita menaruh di sini, kita sudah langsung tahu posisi di mana gerakan queen itu bisa memakan, pasti yang sejajar, horizontal, vertikal, dan diagonal. Ya, kurang bagus ya dari diagonalnya. Kayaknya lebih bagus kalau warnanya beda deh. Ada juga algoritma yang nggak usah ditandai, tapi langsung aja ketika mau meletakkan suatu queen, dicek queen itu posisinya nggak akan kena makan atau enggak gitu. Nah oke, sekarang queen pertama sudah diletakkan, kita punya 3 buah queen, queen kedua posisinya di mana? Yang jelas kita coba lagi di baris 1, kolom 2 nggak memungkinkan, kolom 3 nggak memungkinkan, kolom 4 nggak memungkinkan. Kita lihat kemungkinan kedua, baris kedua kolom 1 nggak bisa, baris 2 kolom 2 nggak bisa, baris 2 kolom 3 ini bisa, kita coba letakkan di situ. Terus setelah sudah, sebentar, saya ada gangguan dulu, ini ada orang di depan. Maka queen kedua udah kita letakkan ya. Sekarang queen ketiga. Queen ketiga, kita lihat lagi. Baris 1 kolom 1 sudah ditempati, baris 2 kolom 2 gitu. Sama, nggak bisa. Kita coba lagi yang baris 2 kolom 1 enggak, baris 2 kolom 3 enggak, baris 3 kolom 3 enggak, baris 3 baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 4. Nah, ini juga sebenarnya nggak bisa. Saya lupa tandainya bahwa kalau yang di sini yang nggak bisa adalah ini. Queen kedua ini kan pasti posisi geraknya di sini nih. Ya. Ya. Lantas dicarilah yang bisa adalah setelah ditinjau lagi baris 3 kolom 1, 2, 3, 4, baris 4 kolom 1, baris 4 kolom 2 bisa diletakkan.
baris 4 kolom 3 nggak bisa, baris 4 kolom 4 nggak bisa. Jadi kita mendapatkan posisinya seperti ini. Oke. Terus ada alternatif lain lagi nggak? Ada. Jadi misalnya kita udah dapat nih 3 udah ditaruh di posisi, kita bisa simpan di dalam sebuah variabel, misalnya untuk menyampung result-nya, ya. Nah, sebentar. Misalnya ada berapa jawaban result. Misalnya result pertama itu di 1,1 posisinya, kemudian 2,3, maaf jika nggak rapi tulisannya, dan 4,2. Kalau kalian ada pandangan lain, bilang ya, Pak, itu kayaknya keliru, kan harusnya gini, backtracking-nya udah dilakukan. Boleh, ya. Nah, result yang lain adalah kita mulai lihat ada nggak sih kemungkinan lain. Nah, kita lakukan backtracking. Backtracking dengan cara, oke, yang 4 kita nggak dipakai posisi ini. Kita back berarti posisinya si ini. Ya, kita back ke sini. Oke, ini, iya, astaga, bentar. Oke, posisinya kalau gitu dicari kemungkinan lain. Kalau nggak di 23, bisa kok di 24. Oh oke, 24. Nah, ditaruhlah di 24. Jadi kita kita back satu langkah. Ya. Setelah menempatin yang bintang queen ketiga di sini, kita cari kombinasi lain, oke, back lagi ke tahapan berikutnya, yaitu peletakan queen kedua. Queen kedua sekarang kalau gitu menempati kemungkinan yang lain, yaitu di posisi 24. Oke, kalau posisi 24 berarti dia tidak boleh ada queen lain yang di posisi sini, gitu ya. Nah, maka didapat queen ketiga posisinya bisa di sini, gitu. Ya kan, ini nggak bentrok kan? Nah, coba lagi posisi yang lain lagi, jadi disimpan lagi ini result kemungkinan yang lain ya. Posisinya di 24 dan 32. Saya nggak tulis, kalian bisa pahami ya. Lalu kita back lagi. Posisi ini sudah, kemungkinan lain di mana? Di sini. Baris 3, kolom 2. Nah, kalau kita tempatkan di baris 3, kolom 2, maka queen yang ketiga bisanya di mana? Ya di sini. Kembali lagi posisi tadi sepertinya. Ya. Nah, queen ketiga di sini. Sama tadi sebenarnya kombinasinya. Ya. Nah, kita back lagi. Oke. Kita masih back ke tahapan kedua. Queen-nya yang kedua kalau gitu di baris 2 sudah dicoba semua, terus baris 3. Nah, diletakin ke sini. Berarti dia nggak boleh di sini, diagonalnya ini, atasnya ini, sini lagi jadinya. Ya. Nah, kembali lagi, backtracking lagi. Queen-nya di baris sini udah nggak mungkin, sekarang baris 4. Nah, dia posisi sini tempatin. Kalau posisi sini, maka yang queen kedua bisanya di sini. Nah, ini hampir sama lagi dengan result yang pertama. Backtracking lagi, kalau gitu posisinya jangan di sini. Queen kedua posisinya ini. Nah, kalau posisinya di sini, queen ketiganya posisi di mana? Sini paling. Ya. Nah, gitu. Dan backtracking nggak berhenti sampai di situ, dilakukan lagi. Back lagi ke tahapan step pertama. Giliran bintang ini yang digeser. Ya. Dicoba lagi, kalau gitu posisinya di sini. Nah, kira-kira sesuai nggak kelompoknya Ereneka, Nicholas, dan Stefanus? Maaf Pak, itu kalau yang dari rumus yang dipakai itu Pak, kalau dia kan ini kan 4 kan Pak N-nya.
Jadi Ya. queen yang diletakkan tuh juga harus ada 4 queen di 4x4 ini, Ya, Pak. harus 4 juga ya queen-nya ya. Iya. Oke. Jadi waktu Berarti kalau yang kemarin tuh Pak, misalnya kita jajarnya ke kanan gitu kan Pak. Jadi waktu dicoba, kita akan langsung dari misalnya kolom 1.1. Ternyata dia kan menutup yang bagian kanan, kanan, bawah, sama diagonal. Nanti di iya, bagian bawahnya itu cobanya ke samping gitu Pak. Kalau misalnya ke sampingnya penuh, dia backtracking ke langsung kolomnya. backtracking ke Iya. Jadi anu nggak ya, dicoba di kolom ketiga, semua. kolom keempatnya nggak dicoba Pak. Kalau kemarin Baik. gitu. Oke. Baik. Bagus sekali. Nah, kalau gitu, kalau kalian perhatikan eh, proses yang saya simulasikan tadi itu sebenarnya lebih mengarah kemana? Ini pertanyaan kepada semua ya. Itu kayak nyoba semua satu-satu, ya kan? Itu berarti hampir mirip seperti brute force yang tadi saya lakukan pertama. Memang betul ada backtracking, tetapi backtrackingnya nggak terlalu cerdas. Dia mirip seperti halnya si brute force, gitu. Ya, oke. Jadi maaf tadi Iren itu jadinya gimana? Sekarang kan kita udah letakkan di sini kan, terus ini udah kita coret nih ya, nggak mungkin. Maka langsung queen kedua kita tempatinnya di mana? Untuk kalau Langsung di dari menurut itunya Pak, kan karena ini yang 1.1 udah diisi, jadi nanti bagian keduanya akan langsung ngecek yang ke 2.2 sini. gitu. Ya, tapi kan Oke, ternyata dia ada di jalurnya yang 1.1, jadi dia ya, bakal lanjut ke 2.3, ya, 2,3. langsung ditaruh di sini, gitu ya. Iya, Oke. Terus begitu ini dapat, ini kan langsung sudah diberi tanda juga ya. Sini iya nggak Pak. bisa, sini nggak bisa, sini juga, sini juga. Langsung berikutnya kita coba di queen berikutnya langsung dicoba di mana? Di Pak, itu kan yang sebelah diagonal kirinya, nah ya juga betul, sorry. nggak bisa kan Pak? Nah, karena di sini kan waktu kita mau coba bagian tiganya harusnya kan dimulai dari 3.3, ternyata Ya, ada di jalur. Lalu 3.4 juga ada di jalur. Jadi dia langsung backtracking. berarti ini digeser dulu ya. Ya, karena udah penuh, lalu balik ke 2.3-nya, kan tadi yang 2.4-nya kosong. Jadi nanti dia Ya, pindah ke 2.4 gitu, Pak. betul sekali. Dan dilakukan seterusnya ya. Oke, Iya. terima kasih. Nah, bagi yang masih belum terlalu clear menangkap, nah silakan dilihat kembali presentasi dari kelompoknya Erineka, Nicholas, sama Stefanus. Ya, begitu anak-anak. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Saya pause dulu recording. Oke, misalnya kita punya graf seperti yang digambarkan ini. Lalu kita akan menyelesaikan secara breadth first search. Ya, secara breadth first search. Maka kita membutuhkan suatu antrian queue. Masuknya katakanlah dari kiri, dari kanan maaf, dan outnya dari kiri. Ya. Nah, kita mau mengunjungi graf ini dari vertex mana? Pada dasarnya bebas, ya sesuai apa yang mau diinginkan. Misalnya kita mulai dari vertex E ya, E. Maka algoritmanya mengatakan, kalian bisa lihat kembali di slide pertemuan ke-8 ya. Pertama, kita punya apa namanya? Kita ada array juga kan, ada array market dan ada array yang menghitung berapa apa namanya? Berapa count yang dilakukan gitu. Pertama kita mulai dulu dari E. E ini dimasukkan, kemudian E ini juga diberi tanda di dalam array-nya itu true. Coba apa mungkin saya harus gambarkan array-nya mungkin ya. A, B,
C, D, E. Nah, maaf. Nah, gini. E-nya di sini menjadi true, sudah dikunjungin. E masuk, kemudian ketika E dikeluarkan, di pop, kita langsung masukin semua yang adjacent atau bertetangga dengan E. Di sini yang tetangganya adalah B dan D. Kita masukin B dan D. Nah, B dan D ini terus juga ditandai sebagai true. Ya. Nah, kemudian kita lakukan terus hal yang sama hingga Q dalam keadaan empty. Mula-mula memang empty. Begitu kita masukin, langsung kita lakukan perulangan sampai dengan Q-nya empty. Nah, B-nya di pop, dikeluarin. Maaf, bukan pop ya. Kalau kita gunakan istilah pop dan push itu di struktur data stack. Kalau di antrian, istilahnya itu NQ dan DQ. Ya, DQ. Oke, ini kita DQ B. Kita masukin semua tetangganya B. Dalam hal ini, C, D, dan E. D dan E sudah true, yang belum adalah C. Ya, maka C masuk. Ya. Nah, lalu kita pop lagi, kok pop lagi? Kita DQ D. Oh ya, berarti outputnya tadi ya, outputnya apa urutannya anak-anak? E dulu, terus B, ya, D, ya. D tadi udah di Q ya, terus masuk C, ya kan? Enggak, ya, belum. D tadi kita di Q, setelah kita di QD, kita antrikan masuk semua tetangganya D. C, B, E. Kebetulan C, B, dan E sudah true semua. Maka tidak ada yang dimasukkan. Kemudian yang C kita di Q, kita cetak, dan kita masukin tetangganya. Nah, di sini ada A, B, D. B, D sudah A. A kita masukin dan kita tandai true. A. Kemudian cek apakah Q dalam keadaan empty? Tidak, masih ada. Oke, A kita di Q. Setelah A kita di Q, kita cari tetangganya A. Apakah ada yang belum dimasukin? Kita lihat sudah. Tetangganya cuma C dan sudah true. Maka kita nggak NQ. Lalu periksa. Apakah Q dalam keadaan empty? Ya, Q sudah dalam keadaan empty, maka berarti selesai. Maka output secara breadth first search, ya, BFS, adalah dari E, kemudian B dan D, kemudian C, kemudian A, gitu. Kalau depth first search, gimana tuh? Dia masuk, misalnya dari E, dia pergi ke B, dari B, langsung dia pergi bisa ke C, ya, atau bisa ke D, pokoknya dia masuk sampai ke dalam satu cabang. Ya. Tergantung juga dari struktur graf, bisa saja DFS itu memiliki urutan output yang sama dengan BFS, karena tergantung dari kondisi grafnya itu sendiri, ya, ketetanggaannya, atau secara sederhananya saya bilang tergantung dari bentuk grafnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?